Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana dari DM2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sniffing. Sniffing adalah tindak kejahatan penyadapan yang dilakukan menggunakan jaringan internet dengan tujuan utama mengambil data dan informasi sensitif secara ilegal. Cara kerja sniffing adalah ketika kita terhubung ke jaringan yang bersifat publik. Kita melakukan proses transfer data dari klien server dan sebaliknya. Karena data yang mengalir pada klien dan server yang bersifat bolak-balik, sniffing ini akan menangkap paket-paket yang dikirimkan secara ilegal dengan menggunakan tools pembantu. Sniffing bekerja pada segmen data di layar transport. Slide kedua, jenis-jenis sniffing. Yang pertama, passive sniffing. Passive sniffing adalah tindak kejahatan penyadapan dengan tidak merubah isi dari paket data yang dikirimkan antar server dan klien. Yang kedua, active sniffing. Kebalikan dari passive sniffing. Active sniffing adalah tindak kejahatan penyadapan dengan cara mengubah isi paket dalam data jaringan. Slide ketiga, cara bekerja sniffing. Sniffing cara kerjanya memiliki beberapa tahap. Yang pertama, collection. Cara kerja paket yang pertama adalah merubah interface dan mulai mengumpulkan semua paket data yang melalui jaringan yang sedang diawasi. Yang kedua, conversion. Cara kerja setelah collection adalah conversion dengan cara merubah data yang sudah dikolek berbentuk binary ke dalam data yang lebih mudah dipahami. Yang ketiga, analisis. Cara ketiga ini adalah menganalisis data yang sudah dikonversi ke dalam blok-blok protokol berdasarkan sumber transmisi data. Yang keempat, mengambil data. Cara ketiga sniffing yang terakhir, setelah semua dilakukan, hacker akan mengambil data tersebut. Slide 4, protokol yang digunakan untuk sniffing. Beberapa protokol jaringan komputer yang sering digunakan sniffing untuk melakukan aksinya. Yang pertama ada Hypertext Transfer Protocol, digunakan untuk mengirimkan paket data tanpa adanya enskripsi sehingga tindakan sniffing bisa dilakukan dengan mudah. Yang kedua, Simple Mail Transfer Protocol. Fungsi utamanya untuk transfer email tetapi masih belum aman dan tidak kejahatan sniffing. Yang ketiga, Network News Transfer Protocol bisa digunakan untuk semua jenis komunikasi. Namun kekurangannya, setiap paket data yang dikirimkan berbentuk teks yang jelas mudah dibaca sehingga sangat rawan sekali. Yang keempat, Post Office Protocol memiliki fungsi untuk menerima email dari server. Protokol ini tidak bisa dijamin aman karena email yang masuk masih memungkinkan untuk disisipi spoofing email. Yang kelima, File Transfer Protocol memiliki fungsi untuk mengirim dan menerima email, namun tidak memiliki fitur keamanan sedikit pun. Semua data yang dikirimkan berbentuk teks yang mudah sekali diambil oleh sniffer. Yang terakhir, Internet Message Access Protocol yang fungsinya mirip-mirip dengan SMTP yaitu berhubungan dengan email transfer. Nah, demikianlah pembahasan mengenai apa itu sniffing dan penjelasan lengkapnya. Slide 5. Contoh dampak negatif sniffing. Seseorang dapat melihat paket data informasi seperti username dan password yang lewat pada jaringan komputer. Bahaya yang mengancam dari proses sniffing yaitu hilangnya sifat privacy, seperti tercurinya informasi penting dan rahasia seperti username dan password. Lalu, slide ke-6. Cara mencegah aksi sniffing. Sebagai berikut. Tidak melakukan aktivitas yang bersifat rahasia. Kita harus mengenal orang-orang yang memegang komputer jaringan tersebut. Yang terakhir, dengan mengganti semua hub yang digunakan menjadi switch. Dengan mengganti semua hub yang kita gunakan menjadi switch, tentunya ini bukan suatu pekerjaan yang mudah. Namun dengan begitu minimal kita sudah sedikit menyusahkan si hacker untuk melakukan aksi sniffing dengan cepat dan mudah. Selain itu, kita juga bisa menggunakan protokol-protokol yang memiliki standar aman. Misalkan menggunakan protokol yang sudah dilengkapi dengan enskripsi data untuk mengamankan data atau informasi yang kita miliki. Dengan demikian, minimal jika data atau informasi kita sudah terenskripsi, data atau informasi tersebut akan menjadi percuma oleh si tukang intip atau hacker karena informasi tidak dapat dibaca, kecuali jika si hacker menggunakan strategi lain untuk membuka data tersebut. Slide terakhir yaitu slide ke-7.
Berikut beberapa contoh protokol yang aman yang bisa kita gunakan untuk melindungi informasi yang kita miliki, seperti IPS, SMB Sigin, HTTPS, dan lainnya. Salah satu protokol yang tidak aman karena mentransfer informasi dalam bentuk teks yang dengan mudah bisa diintip oleh hacker. Namun, protokol ini biasa digunakan oleh hampir semua orang dalam melakukan pencegahan email dengan alasan bahwa protokol ini sangat sederhana, cepat, dan bisa bekerja dengan baik. Memang, pilihan yang sulit terkadang tidak selamanya membuat kita nyaman atau terbebani. Jika kita dihadapkan pada pilihan, gunakan dengan resiko sendiri atau tidak usah sama sekali menggunakannya. Bahwa penggunaan enskripsi akan membuat bandwidth yang terpakai menjadi lebih besar dan seharusnya yang secara otomatis mengakibatkan koneksi menjadi lambat. Ini memang kabar buruk sehingga orang-orang berusaha menghindari penggunaan enskripsi kecuali untuk data-data yang dianggap penting dan rahasia saja. Sekian dan terima kasih.